Rahasia apakah yang tersembunyi dalam sifat nyamuk sehingga Allah telah memberikannya sebagai contoh dalam Al-Quran? Apa yang istimewa dari nyamuk sehingga menarik perhatian para ilmuwan entomologi terkemuka di dunia? Mengapa nyamuk menggigit sebagian orang dan menghindari sebagian lainnya? Kami akan menjawab semua pertanyaan ini dalam video ini, berdasarkan penemuan ilmiah terkini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mengetahui tentang hal ini. Mari kita mulai dengan penyebutan nyamuk dalam Al-Quran. Dahulu, kaum Quraisy pernah mengolok-olok penyebutan nama-nama hewan dalam Al-Quran seperti gajah, laba-laba, semut, lebah madu, dan lain-lain. Mereka mengajukan pertanyaan, mengapa Tuhanmu, Allah, yang kamu anggap maha kuasa, memberikan contoh-contoh makhluk yang tidak berarti untuk menunjukkan kekuasaan dan ilmunya? Kemudian Allah menurunkan kepada nabinya ayat ke-26 dari surat Al-Baqarah, yang di dalamnya dia menjawab mereka dengan jelas. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil darinya. Dan orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Adapun orang-orang yang kafir, mereka berkata, apakah yang dimaksudkan Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, dia menyesatkan banyak orang. Dan dengan perumpamaan itu, dia memberi petunjuk kepada banyak orang. Dan dia tidak menyesatkan, kecuali orang-orang yang fasik. Penggunaan nyamuk sebagai perumpamaan dalam ayat ini mungkin tampak aneh pada awalnya. Tetapi penting untuk diingat bahwa Al-Quran sering menggunakan analogi dan perumpamaan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Dalam hal ini, nyamuk digunakan untuk menekankan gagasan bahwa bahkan hal-hal yang terkecil dan tampaknya tidak penting di dunia ini berada di bawah kendali dan kekuasaan Allah. Pertama-tama, izinkan saya berbagi dengan Anda beberapa fakta menakjubkan tentang nyamuk. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan dibuktikan oleh penemuan-penemuan ilmiah terkini, maka Anda akan lebih memahami mengapa Allah menggunakan sebagai perumpamaan. Dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang nyamuk yang menggigit, dia menggunakan istilah ba'udatan untuk merujuk pada nyamuk betina. Ini berarti bahwa nyamuk yang menghisap darah adalah betina, bukan jantan. Ayat ini diturunkan pada abad ke-7, tetapi baru-baru ini para peneliti mampu menemukan, berkat mikroskop elektron canggih, bahwa nyamuk betina membutuhkan darah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi telur. Dan untuk tujuan ini, nyamuk betina telah diberi mulut yang kuat yang dikenal sebagai belalai, yang mampu menusuk kulit seseorang atau hewan untuk menghisap darah. Belalai jantan tidak cukup kuat untuk menusuk kulit, sehingga alasan ini mengapa jantan pada nyamuk tidak menghisap darah. Kedua, dari ayat ini kita belajar bahwa nyamuk memiliki parasitnya sendiri. Hal ini telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern, bahwa ada beberapa parasit terbang lainnya, yang dikenal sebagai Anopheles coelacoides, yang menghisap darah dari nyamuk betina. Diperkirakan ada sekitar 3.500 spesies nyamuk di bumi. Masing-masing memiliki habitat yang berbeda serta karakteristik lainnya. Meskipun ilmu pengetahuan modern telah menemukan banyak informasi penting mengenai nyamuk, masih banyak yang belum diketahui. Apakah Anda masih belum menemukan keajaiban dalam kehidupan seekor nyamuk? Jadi, penggunaan nyamuk dalam Al-Quran berfungsi untuk menggarisbawahi gagasan bahwa kekuasaan dan pengetahuan Allah tidak terbatas dan mencakup segalanya, dan bahwa makhluk yang paling kecil pun dapat berfungsi sebagai pengingat akan kekuasaan dan kebesarannya. Kita menyaksikan dan melihat setiap hari dan di mana-mana tanda-tanda yang jelas dari Sang Pencipta kita. Kebenaran terwujud dalam keajaiban ciptaannya, baik di langit yang luas maupun di bumi ini. Kami akan menutup video ini dengan menceritakan kepada sahabat motivasi Islami TV sebuah kisah yang menakjubkan dari Al-Quran tentang seekor nyamuk. Dahulu kala, ada seorang raja bernama Namrud yang memerintah di Babilonia dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia mengaku dapat memberikan kehidupan dan kematian. Jadi, setelah Allah mengutus utusannya yang bernama Nabi Ibrahim kepadanya, dan Raja Namrud memutuskan untuk terus melanggar, Allah mengirimkan seekor nyamuk yang memasuki otaknya melalui hidungnya
dan mulai menggigit otaknya. Rasa sakit yang dialami Raja Namrud begitu hebat, sehingga ia memerintahkan prajuritnya untuk memukul kepalanya dengan keras untuk menenangkan nyamuk itu. Tetapi hal itu hanya menambah rasa sakitnya. Keadaan ini berlangsung lama hingga ia meninggal. Kepalanya dihantam oleh para prajuritnya. Kisah ini mengingatkan kita tentang nyamuk dan dampak buruknya terhadap kehidupan manusia. Sekitar setengah dari populasi manusia di dunia kini terancam oleh penyakit yang ditularkan nyamuk seperti malaria, demam kuning, demam berdarah, dan lain-lain. Oleh karena itu, nyamuk bertanggung jawab atas 725.000 hingga 1 juta kematian manusia per tahun di seluruh dunia, menjadikannya hewan paling mematikan bagi manusia. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita sebuah doa untuk memohon perlindungan kepada Allah terhadap penyakit dan semua hal buruk. Doa tersebut yaitu, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang telah diciptakannya. Semoga salawat dan salam serta rahmat Allah tercurahkan kepada junjungan kita, tercinta Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Semoga Allah menempatkan kita semua di bawah perlindungan dan pemeliharaannya.